Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 latihan dasar CPNS tahun 2021 BPSDM Kalimantan Selatan Angkatan 20. Kami di sini membuat video untuk memenuhi tugas, yaitu menganalisis isu global tentang dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Kami beranggotakan 5 orang. Saya, Yulia Safitri, sebagai ketua dari kelompok 2 dan mempunyai anggota 4 orang, yaitu 1. Fatur Rahman, dan yang kedua ada Dina Ulfianita, dan yang ketiga ada Ruswati Ulfa, dan yang keempat adalah Meni Dria Astarina. Kita akan membahas tentang analis isu dampak COVID-19 pada ekonomi Indonesia. Yang pertama-tama ada latar belakang. Kejadian munculnya pandemi virus corona atau COVID-19 mampu melumpuhkan aktivitas kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah. Virus ini sangat mudah menyebar sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi pada beberapa tahun belakangan ini. Virus ini memang dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, termasuk salah satunya adalah pedagang. Ekonomi merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan keseharian dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi, baik berbentuk barang maupun jasa yang digunakan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Dan ketika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, maka akan terjadi gangguan dalam keberlangsungan hidupnya. Sedangkan pada masa pandemi ini, COVID tidak bisa dikendalikan dengan cepat, sehingga membutuhkan penata laksanaan yang tepat begitu dari pemerintah maupun masyarakat. Kemudian, pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang metode penelitian. Ada 4 metode penelitian, yaitu 1. Metode penelitian Pantelix, yaitu bagaimana cara menganalisis isu sesuai topik. Kemudian ada yang kedua, yaitu metode analis USG atau menentukan isu prioritas. Dan yang ketiga, ada metode Fishbone, yaitu diagram di mana ada sebab dan akibat. Dan kemudian yang terakhir, ada metode SWOT, yang kita tahu itu adalah bagaimana alternatif atau pilihan yang ditentukan untuk mengatasi itu sendiri. Dan kemudian untuk metode Pantelix akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan paparan dari Ibu Ketua, Ibu Yulia Safitri, untuk metode pentahelix. Metode pentahelix ini kami gunakan dalam rangka mengumpulkan beberapa isu terkait dengan pandemi COVID-19, yang mana kami telah mengumpulkan beberapa isu tersebut, yakni lumpuhnya sektor perekonomian karena adanya pengurangan tenaga kerja. Selain itu terdapat pembelajaran daring, yang mana pembelajaran jarak jauh. Selain itu juga terdapat isu vaksin dan juga isu tentang rapid test sebagai persyaratan untuk perjalanan. Mungkin selanjutnya untuk analisis akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Berikut ini adalah alat bantu tapisan dengan menggunakan analisis USG. Ada 3 kriteria dalam analisis USG, yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Dan yang terakhir adalah growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Berikut ini adalah analisis USG untuk isu global dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Ada 5 isu yang diangkat, yaitu yang pertama adalah vaksin,
Yang kedua adalah pembelajaran daring. Yang ketiga, pengurangan tenaga kerja. Keempat, rapid test. Dan yang kelima, lumpuhnya sektor perekonomian. Pada kolom kriteria, kami sudah memberikan skor untuk tiap isu. Sehingga ketika ditotal, maka akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Dari tabel analisis USG ini dapat kita ketahui bahwa yang menduduki peringkat pertama adalah isu mengenai lumpuhnya sektor perekonomian. Diikuti dengan isu vaksin, kemudian isu pengurangan tenaga kerja, isu pembelajaran daring, dan yang terakhir adalah isu rapid test. Selanjutnya, kita masuk pada metode Fishbone. Metode Fishbone ini mempermudah kita untuk mencari penyebab dari suatu permasalahan. Dan yang akan kita bahas adalah penyebab dari permasalahan lumpuhnya sektor perekonomian diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Yang pertama dari segi kebutuhan masyarakat semakin meningkat, sedangkan pendapatan menurun. Kemudian, terjadinya banyak PHK karena banyak pekerja menjadi klaster COVID. Selanjutnya dari segi mesin, perlu rapid antigen untuk masuk ke daerah tertentu, sehingga pengiriman barang terlambat dan harus menggunakan masker. Kemudian dari segi material, permintaan semakin tinggi, sehingga harga barang melonjak, barang susah dicari. Dari segi metode, kebutuhan bahan pokok menjadi langka, sehingga harga bahan menjadi naik. Banyak usaha yang bangkrut, dan banyak penimbunan barang. Baiklah, ini merupakan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian atas isu lumpuhnya sektor perekonomian yang disebabkan oleh daya beli masyarakat menurun karena harga kebutuhan meningkat. Yang pertama, alternatif yang ditawarkan yakni memberikan pelatihan pada pelaku UMKM. Dengan tahapan setiap alternatif yakni mendata UMKM yang terdampak pandemi, memberikan pelatihan usaha kecil yang dapat dilakukan pada saat pandemi, dan memberikan pelatihan tentang cara pemasaran produk UMKM secara online. Hasil yang diharapkan atas alternatif yang ditawarkan tadi yakni agar UMKM yang terdampak pandemi dapat bangkit dan dapat memasarkan produknya secara lebih luas. Alternatif kedua yakni membuat usaha kreatif. Dengan tahapan setiap alternatif, yakni mencari peluang usaha yang dibutuhkan saat ini, kemudian mengumpulkan sumber daya manusia, lalu mengumpulkan sumber daya alam di sekitar, membuat produk usaha yang dibutuhkan saat ini, dan pasarkan dalam bentuk yang menarik. Hasil yang diharapkan atas alternatif yang ditawarkan tadi yakni agar terbukanya lapangan kerja baru bagi karyawan korban PHK. Alternatif ketiga yaitu dana bantuan pemerintah lebih merata. Tahapan setiap alternatif yakni yang pertama mendata kembali warga yang mendapatkan bantuan, memastikan calon penerima bantuan, memastikan bantuan sampai ke tangan penerima, dan memastikan pemanfaatan dana bantuan. Hasil yang diharapkan yaitu untuk mengembalikan perekonomian, pemerintah harus memberikan bantuan dana agar masyarakat dapat membangun kembali perekonomian. Dan para pihak yang terkait atas setiap alternatif yang ditawarkan tadi adalah pemerintah daerah. Demikian presentasi dari kelompok 2 untuk analisis isu global dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Mungkin kami memohon maaf apabila presentasi kami masih terdapat kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.